selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah ternak yang mati di Kecamatan Sutra Pesisir Selatan dibiarkan pemiliknya begitu saja. Penipu dengan modus baru dalam mengirimkan uang ditangkap polisi. DPO kasus korupsi ditangkap tim kejaksaan, hingga Bupati Padang Pariaman yang tidak tahu kasus korupsi jalan tol kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Penyakit mulut dan kuku di Nagari Aur Duri Suranti, Kecamatan Sutra Pesisir Selatan, semakin tak terkendali. Pemandangan berikut ini bisa menjadi salah satu buktinya. Tulang belulang sejumlah ternak yang mati dibiarkan tergeletak begitu saja di tengah sawah. Menurut warga, hewan ini mati sejak 1 minggu lalu. Karena tak tahu siapa pemiliknya, bangkainya dibiarkan begitu saja dan dimakan hewan liar. Tak hanya ternak dewasa, anak sapi yang berusia lebih kurang 1 bulan juga tumbang satu persatu akibat PMK. Warga hanya bisa pasrah karena ternak yang sakit dan mati terjadi bertubi-tubi. Untuk membiayai pengobatan, warga mengaku tak sanggup lagi karena selama ini menggantungkan hidup dari ternak sapinya. Namun, sejak wabah PMK merebak, mereka tak lagi memiliki penghasilan. Harapan kami ke pemerintah tuh ada Pak, tolong dari pemerintah seperti UB atau seberapa apa namanya tuh vaksin boleh apa ya ada solusi boleh ternak kami seperti masalahnya Pak bertahun-tahun kami menanti Pak. Kalau jauh itu bertahun-tahun menanti ya, kalau supaya hasil mah ya tapi litak lah kami lah apa. Dari data Wali Nagari, terdapat 24 ekor ternak di wilayahnya yang mati dan semuanya sudah dikuburkan. Sedangkan ternak yang mati dan tidak diketahui pemiliknya ada 2 ekor. Diakibatkan karena menurut keterangannya kena PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau laporan masyarakat udah lebih 40 Pak. Namun setelah itu kita telusuri ke lapangan dan kita cek sampai pada hari ini itu ada sebanyak 24 ekor Pak. Sebagian besar ternak yang mati tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke Puskeswan Kecamatan Sutera. Sehingga data yang diterima petugas tidak sama dengan informasi yang disampaikan warga di lapangan. Hingga saat ini, Puskeswan Suranti mencatat baru 3 ekor ternak yang mati akibat penyakit mulut dan kuku. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Penyakit mulut dan kuku pada ternak di Pesisir Selatan hingga kini masih belum dapat teratasi. Semakin hari, laporan ternak sapi dan kerbau yang terjangkit PMK terus bertambah. Hingga kini, tercatat 380 ekor ternak yang terjangkit PMK, 25 diantaranya ternak kerbau. Ternak yang terjangkit dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan di Puskeswan Kecamatan Sutera untuk diobati. Namun warga mesti mengeluarkan biaya sendiri untuk antibiotik, pereda rasa sakit, dan vitamin. Setiap kali berobat, warga harus merogoh koceknya 50 hingga 70 ribu rupiah. Seorang pemilik ternak terpaksa menjual kerbaunya yang terjangkit PMK dengan harga yang sangat rendah. Induk kerbau yang berusia 15 tahun terpaksa dijual dengan harga 5 juta rupiah saja. Sementara jika dalam kondisi sehat, kerbau tersebut dapat dijual dengan harga 14 hingga 15 juta rupiah. 12 ekor. 12 ekor. Iya. Itu ada yang terpapar apa PMK? Semua terpapar. Iya. Ada 1 ekor yang sudah dijual dengan harga yang sangat minim. Biasanya kalau dengan kondisi sehat berapa dijual ya? 14 juta. 14 juta. Iya. Kemarin dijual berapa? 5 juta. Jauh turunnya. Iya. Petugas kesehatan hewan mengaku kewalahan melayani pengobatan ternak yang terjangkit PMK karena kurangnya personil dan obat-obatan.
Untuk di Kecamatan Sutra, memang kami sampaikan untuk saat ini dengan merebaknya, terlalu tingginya merebak kejadian PMK, kami petugas sudah mulai kewalahan dikarenakan kemampuan kami cuma berdua orang di sini petugas, dan juga sudah mulai terjadi kelangkaan obat-obatan. Karena laporan masyarakat setiap hari itu ada sekitar 50-60 ekor 50-60 ekor yang sakit yang harus diobati. Di Kecamatan Sutra, jumlah sapi diperkirakan mencapai 11.000 ekor dan kerbau sekitar 1.000 ekor. Dari ratusan ternak yang terjangkit PMK di kecamatan ini, 3 ekor diantaranya mati, sedangkan ternak yang dipotong paksa masih nihil. Warga pesisir selatan berharap pemerintah segera memberikan bantuan obat, karena wabah ini sangat merugikan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman mendapatkan tambahan vaksin penyakit mulut dan kuku 2.500 dosis. Vaksin sebanyak itu rencananya akan disalurkan kepada nagari-nagari yang belum terdampak penyakit yang menyerang sapi dan kerbau tersebut. Kamis pagi, petugas kesehatan hewan yang ada di daerah Padang Pariaman memetakan wilayah yang akan menjadi target vaksinasi. Di kabupaten ini, PMK telah menjangkiti ternak di 17 kecamatan. Sedangkan vaksinasi hanya boleh dilakukan di daerah yang belum terjangkit. Dari 103 nagari di Padang Pariaman, hanya 40 nagari yang belum terdampak PMK. Kondisi geografis daerah ini yang luas dan banyak dibatasi sungai dan perbukitan menjadi kendala tersendiri bagi petugas di lapangan. Penyuntikan 2.500 dosis yang diterima dari Dinas Peternakan Provinsi akan dimulai pada minggu depan. Daerah Padang Pariaman itu ada di daerah perbukitan, di seberang air, mungkin kesulitannya di daerah-daerah perbukitan yang agak sulit kita jangkau. Kemudian ada sungai-sungai, barangkali petugas akan menyeberang sungai. Kemudian di daerah yang bisa kita vaksin ini, belum tentu populasinya padat. Mungkin populasinya jarang, itu akan kesulitan juga. Tentu jarak jangkau nanti antar kandang dengan antar kandang tentu agak jauh juga, agak menyulitkan kita juga. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Padang Pariaman merupakan daerah terparah penyakit mulut dan kuku. Data terakhir tercatat hampir 2.000 ternak di daerah ini diserang PMK. Yang sembuh hanya sekitar 300 ekor, mati 8 ekor, dan potong paksa 9 ekor. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kabupaten Pesisir Selatan Sempat terundur selama 1 tahun akibat wabah COVID-19, akhirnya Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-40 kembali digelar. Selasa lalu, Gubernur Sumbar Mahyildi membuka MTQ yang digelar di Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan tersebut. Ada 11 cabang tilawah yang dilombakan dalam acara yang digelar selama 5 hari tersebut. Adapun cabang yang diperlombakan adalah Tartil Quran, Tilawah Quran, Hifzil Quran, Fahmil Quran, Khutbah Jumat, dan Azan. Kemudian dilanjutkan Tafsir Quran, Bintang Kasidah, Kitab Standar, dan Musabaqah menulis Al-Quran. Untuk peserta yang menang akan bertanding dengan pemenang MTQ sebelumnya. Juaranya akan mewakili Pesisir Selatan dalam MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari Kecamatan Sutra. MTQ ini sudah berapa lama persiapannya nih, Dek? 2 bulan. Ini berlatihnya di mana saja nih? Di kantor camat sama di sekolah. Untuk adik sendiri nih mengikuti perlombaan yang mana nih, Dek? Ya, kira-kira optimis menang nggak nih? Coba menang. Dari Tilawat, sudah sebulan sebelum MTQ. Selama sebulan persiapannya ya? Di pondok pesantren. Gubernur Sumbar berharap Kabupaten Pesisir Selatan menjadi percontohan implementasi kecintaan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran akan menjadi bagian yang terimplementasi dalam keseharian kita dalam membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ya, ke depan Pesisir Selatan akan menjadi kabupaten terdepan
dengan banyaknya para pengabdi-pengabdian dan adanya rumah-rumah tahfiz. MTQ nasional tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ini digelar setiap 2 tahun sekali. MTQ yang ke-40 ini akan berakhir pada sore nanti. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.